Halo Pro Squad. Pada video kali ini, kita akan belajar terkait JavaScript asinkronus. Sebelum kita mengetahui apa itu asinkronus, kita juga harus tahu apa itu sinkronus. Sinkronus itu adalah code yang dijalankan secara berurutan dan saling menunggu satu sama lain hingga prosesnya selesai. Contohnya, di sini misalnya terdapat beberapa code, yaitu code 1, code 2, code 3, dan code 4. Jika proses ini merupakan proses sinkronus, maka code tersebut itu akan dieksekusi mulai dari urutan 1, kemudian jika sudah selesai, masuk ke urutan 2, lalu ke urutan 3, hingga ke code yang keempat. Untuk contoh code-nya seperti ini. Misalnya kita memiliki 3 function. Function yang pertama memiliki nama walkDog. WalkDog ini akan menampilkan teks you walk the dog pada konsol. Kemudian ada fungsi yang kedua. Fungsi ini bernama clean kitchen, dan jika dijalankan akan menampilkan you clean the kitchen pada konsol. Dan function yang ketiga itu ada take out trash, yang akan menampilkan you take out the trash. Kemudian function-function tersebut dipanggil secara berurutan. Yang pertama itu walkDog, kemudian clean kitchen, dan take out trash. Jika kita jalankan di terminal, kode-kode tersebut itu dijalankan secara berurutan. Yang pertama itu you walk the dog, kemudian you clean the kitchen, dan yang terakhir you take out the trash. Nah, ini merupakan proses sinkronus. Yang kedua adalah asinkronus, kebalikan dari sinkronus. Asinkronus ini code-nya dijalankan secara bersamaan atau paralel. Sebagai ilustrasinya, seperti pada gambar berikut, misalnya terdapat proses A dan proses B. Jika proses A dan proses B ini itu melalui sinkronus, maka misalnya proses A sudah dijalankan terlebih dahulu. Pada suatu waktu, proses A ini selesai, kemudian dijalankan proses B. Nah, pada proses B berlangsung, proses A ini akan menunggu respons dari proses B terlebih dahulu. Saat proses B selesai, maka akan dilanjutkan untuk mengeksekusi proses A. Sedangkan pada asinkronus, di sini proses A dan B itu dijalankan secara paralel. Jadi, proses A ini tidak menunggu proses B selesai dulu baru dijalankan kembali, tapi proses A ini akan sama-sama dijalankan bersamaan dengan proses B. Sebagai contoh, misalnya function yang sebelumnya kita buat itu ada function walkDog, clean kitchen, dan take out trash. Kita akan tambahkan set timeout pada masing-masing function. Set timeout ini itu berfungsi biar konsolnya ini muncul setelah waktu yang sudah ditentukan. Misalnya di sini, function walkDog itu akan menampilkan you walk the dog setelah 1500 milidetik. Dan clean kitchen ini akan menampilkan you clean the kitchen setelah 2500 milidetik atau millisecond. Dan yang terakhir itu ada take out trash yang akan dijalankan setelah 500 millisecond. Nah, jika dilihat dari waktu timeout-nya ini, seharusnya
take out trash ini akan ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu ada you walk the dog, dan yang ketiga ada you clean the kitchen. Jika kita jalankan, nah yang pertama itu you take out the trash, yang kedua you walk the dog, dan yang ketiga you clean the kitchen. Nah ini sesuai dengan waktu time out dari masing-masing function yang sudah di-set. Selanjutnya yaitu callback function. Callback function ini merupakan fungsi yang menjadi parameter dari fungsi yang lain. Sebagai contoh, kita memiliki function notify. Function notify ini akan dijadikan sebagai parameter pada function download. Function notify ini akan menampilkan text download complete pada konsol. Kemudian, function download ini itu akan menerima dua parameter, yaitu URL dan callback, yang merupakan suatu function. Nah, function download ini itu akan menampilkan downloading from URL yang didapat dari parameter. Kemudian setelah itu akan mengeksekusi atau merun function callback-nya. Di sini contohnya kita memiliki URL, variabel URL dengan value berikut, sample1.site download, dan kita akan menjalankan function download dengan parameter URL dan juga function notify sebagai callback. Kemudian jika kita jalankan, nah hasilnya itu seperti ini. Yang pertama itu akan ditampilkan downloading from http sample1.site.download. Kemudian ditampilkan juga download complete yang merupakan hasil dari function notify. Selanjutnya yaitu ada dan and catch. Dan ini akan menampilkan hasil ketika promise terpenuhi. Kemudian ada catch. Catch ini itu akan menampilkan error. Nah, promise itu sendiri merupakan suatu cara untuk menangani atau menghandle proses asinkronus. Contohnya itu saat kita melakukan request ke suatu API. Nah, karena request tersebut ini biasanya memakan waktu yang tidak tentu, maka kita biasanya menggunakan promise. Sesuai namanya, promise ini yang berarti janji. Promise ini akan memberikan hasil bisa dipenuhi ataupun gagal. Jika terpenuhi, maka akan ditampilkan suatu data. Namun jika terjadi error, maka akan ditampilkan errornya. Sebagai contoh, kita akan mengambil data products dari dummy JSON products menggunakan fetch. Jika fetch data berhasil, maka akan dilakukan parse JSON dan mengkonversinya menjadi suatu objek JavaScript. Dan jika berhasil, maka akan didapatkan suatu response. Kemudian, response tersebut akan ditampilkan di dalam konsol. Dan jika terjadi error, maka errornya pun akan di-catch dan juga ditampilkan di dalam konsol. Jika kita coba run, nah, data products pun sudah berhasil ditampilkan pada konsol. Di sini terdapat banyak data.
Nah, selain menggunakan chaining dan encatch, kita juga bisa menggunakan async await. Async await ini merupakan sintaks yang digunakan untuk menunggu proses asinkronus selesai terlebih dahulu. Untuk membuat async await, biasanya kita menggunakan keyword async. Ini untuk mendeklarasikan fungsi asinkronus. Kemudian keyword await ini untuk menunda eksekusi fungsi hingga proses promise-nya itu selesai. Sebagai contoh, kita membuat suatu function fetch data product, dan function ini merupakan function asinkronus. Di sini diberi keyword async yang akan memberitahu JavaScript bahwa function ini itu merupakan suatu function asinkronus. Kemudian di dalamnya itu kita membuat variable response. Response ini untuk fetch data dummy JSON products, dan di sini terdapat keyword await. Keyword ini itu berarti akan memberitahu JavaScript bahwa kita itu harus menunggu hasil fetch data ini sebelum function ini itu diselesaikan. Kemudian juga terdapat variable data. Variable data ini juga memakai keyword await, berarti harus menunggu ini berhasil dulu, baru ini dijalankan, karena di sini juga kita menggunakan response-nya. Nah, kemudian jika sudah, akan ditampilkan pada konsol datanya. Kemudian kita coba run juga di terminal. Clear terlebih dahulu. Nah, ini juga sama, sudah berhasil untuk mendapatkan data produk. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan try catch block. Misalnya, kita memiliki suatu function fetch product yang merupakan function asinkronus. Di dalamnya terdapat try dan catch. Pada bagian try ini, kodenya akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada error, maka kode yang ada di dalam try ini akan berjalan seperti biasa. Tapi, jika nantinya ada suatu kesalahan atau error, maka catch ini itu akan menangkap errornya tersebut. Nah, untuk contohnya di sini, kita akan menampilkan errornya di konsol. Lalu, kita jalankan di terminal menggunakan node try-catch.js. Nah, ini fetch API-nya sudah berhasil juga. Sudah ditampilkan data-data products dari dummy JSON product.